Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini kita akan membahas tentang osteoporosis atau keropos tulang. Teman-teman, osteoporosis ini merupakan gangguan pada kepadatan dan kualitas tulang. Akibatnya, tulang mudah patah bahkan hanya pada trauma yang minimal. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah kondisi tulang yang normal dan ini adalah kondisi tulang yang sudah keropos. Kita bisa melihat tulangnya menjadi tidak padat dan kualitas tulang tentu menjadi sangat buruk. Teman-teman, osteoporosis ini berbeda dengan osteoartritis, meskipun penyebutannya hampir sama. Jadi osteoporosis kembali merupakan keropos tulang yang membuat tulang mudah patah, sedangkan osteoartritis yang awamnya disebut sebagai pengapuran merupakan salah satu bentuk radang sendi yang terutama terjadi pada usia tua dan paling banyak menyebabkan sakit pada lutut. Teman-teman sekalian, seberapa sering osteoporosis terjadi? Ternyata di atas usia 50 tahun, 1 dari 2 wanita dan 1 dari 5 laki-laki akan mengalami osteoporosis. Saat ini di Amerika dikatakan ada 53 juta penduduknya yang mengalami osteoporosis. Jadi sebenarnya osteoporosis ini cukup sering terjadi. Nah, apa akibat osteoporosis? Osteoporosis menyebabkan tulang mudah patah, bahkan sekali lagi pada trauma minimal, di mana pada orang yang normal tidak akan terjadi patah tulang. Misalnya terpeleset di kamar mandi, tersandung mainan cucu, duduk terlalu keras, ataupun jatuh dan bertumpu pada tangan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana pada orang normal biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Namun kalau tulang sudah osteoporosis, kondisi ini bisa menyebabkan patah tulang. Nah, patah tulang akibat osteoporosis paling sering terjadi pada tulang panggul, tulang belakang, dan tulang pergelangan tangan. Dan osteoporosis ini sebenarnya sangat berbahaya karena setiap 3 detik dapat terjadi satu patah tulang akibat osteoporosis. Dan akibatnya juga sangat berbahaya karena ternyata setelah terjadi fraktur panggul atau patah tulang panggul, 40% orang tidak bisa berjalan sendiri dan 80% tidak dapat melakukan aktivitas seperti berbelanja sendiri, sehingga nanti 20% akan membutuhkan permanent nursing home care. Nah, teman-teman, osteoporosis ini tidak akan bergejala sebelum terjadi patah tulang, sehingga kondisi ini disebut dengan silent killer atau silent disease. Osteoporosis juga tidak akan menyebabkan nyeri dan sakit sebelum terjadi patah tulang. Jadi, tidak benar kalau kita menghubungkan nyeri lutut, nyeri tangan dengan osteoporosis. Ini mungkin merupakan suatu kondisi yang berbeda. Teman-teman, ini adalah faktor risiko osteoporosis. Usia tua, pernah mengalami patah tulang pada usia 50-an, keluarga dekat pernah mengalami patah tulang, berat badan kurang, merokok, kemudian menopause sebelum usia 45 tahun, konsumsi kalsium yang kurang, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekalian memiliki salah satu kondisi di bawah ini pun berisiko osteoporosis. Misalnya gangguan hormon gondok, diabetes, kanker, penyakit paru kronik, penyakit liver kronik, gagal ginjal, kekurangan vitamin D, dan juga beberapa penyakit rematik autoimun tertentu seperti lupus dan artritis rheumatoid. Juga kalau teman-teman menggunakan obat-obat ini sebagai bagian pengobatan rutin, nah ini juga berisiko osteoporosis. Seperti misalnya steroid yang biasa digunakan untuk terapi asma, alergi, obat lupus, dan rematik lainnya. Kemudian terapi kanker, terapi gangguan tiroid, anti-epilepsi, dan obat penghambat hormon estrogen. Nah, teman-teman, meskipun osteoporosis tidak bergejala, namun osteoporosis dapat dideteksi sejak dini dengan menggunakan alat yang disebut dengan bone mineral density test. Alat ini aman dan prosesnya cepat. Dengan alat ini kita bisa mengetahui tingkat kepadatan tulang. Apakah tulangnya sudah mulai gejala osteoporosis atau memang sudah terjadi osteoporosis.
Nah, pesannya teman-teman semua, terapi osteoporosis harus dimulai sebelum terjadi patah tulang. Nah, ini adalah beberapa pilihan terapi osteoporosis, ada bifosfonat, denosumab, hormone replacement terapi, raloxifene, dan beberapa obat lain, serta jangan lupa suplemen kalsium dan vitamin D. Sebagai kesimpulan, teman-teman semua, sekali lagi, osteoporosis ini merupakan suatu silent killer dan silent disease. Dia tidak bergejala sebelum terjadi patah tulang. Namun, osteoporosis dapat diobati dan patah tulang bisa dicegah. Deteksi dini osteoporosis dengan BME dan terapi awal dapat mencegah komplikasi osteoporosis atau patah tulang. Demikian penjelasan saya, sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Salam sehat.